Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model Rapid Application Development atau biasa disingkat RAD. Di mana model RAD ini merupakan metodologi ya dalam pengembangan perangkat lunak atau metode SDLC yang menggunakan penggabungan antara prototype model dengan iteratif model. Nah, RAD model ini memiliki modul fungsional ya yang dikembangkan secara paralel sebagai prototype dan terintegrasinya untuk membuat produk yang lengkap untuk pengiriman produk yang lebih cepat. Nah, di sini ada ilustrasi dari RAD model yang kurang lebih seperti ini, di mana ada iterasinya ya, ada prototype 1, 2, dan 3, di mana masing-masingnya memiliki tahapan ataupun fase-fase yang dilalui ya, yang antara lain pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, dan kemudian yang terakhir ada pengujian dan perpindahan atau perputaran. Nah, untuk tahapan RAD tersebut, yang pertama adalah pemodelan bisnis, di mana model bisnisnya ya untuk produk yang sedang dikembangkan itu dirancang dalam hal arus informasinya dan distri informasi tersebut ya, antara berbagai saluran bisnis. Nah, analisis bisnisnya yang dilakukan itu lengkap ya untuk menemukan informasi yang penting ya untuk bisnisnya ya, bagaimana informasi tersebut diperoleh, bagaimana informasi tersebut diproses, dan bagaimana kapan informasi tersebut diproses, dan faktor-faktor apa saja yang mendorong keberhasilan arus informasinya. Nah, kemudian setelah dilakukan tahap pemodelan bisnis, langkah selanjutnya adalah di tahap ada tahap pemodelan data. Nah, tahap pemodelan data ini ya, informasi yang sudah dikumpulkan dalam tahap pemodelan bisnis tadi ya ditinjau dan dianalisis untuk membentuk kumpulan objek data yang penting ya, yang vital bagi bisnis. Nah, atribut dari semua kumpulan data itu diidentifikasi dan didefinisikan di tahap pemodelan data ini. Nah, hubungan antara objek data ditetapkan ya, hubungannya antara objek itu nanti ditetapkan dan didefinisikan secara rinci dalam relevansi dengan model bisnis pada tahap pemodelan bisnis yang awal tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah dilakukan pemodelan data, maka dilakukan pemodelan prosesnya ya, di mana kumpulan objek data yang sudah didefinisikan dalam pemodelan data itu nanti diubah menjadi membangun arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu sesuai model bisnis yang sudah dianalisis di tahap awal ya. Nah, model proses untuk setiap perubahan ataupun ada perangkat tambahan untuk set objek datanya nanti akan didefinisikan juga dalam tahapan pemodelan proses ini. Proses deskripsi di sini juga nanti akan dilakukan proses mendeskripsikan ya, untuk deskripsi untuk menambah atau menghapus atau mengambil atau memodifikasi dari objek data. Yang keempat itu tahap pembuatan aplikasinya ya, dimana sistem yang sebenarnya itu nanti dibangun dan pengkodeannya juga dilakukan menggunakan alat otomatisasi ya untuk mengkonversi proses dan model data menjadi prototipe yang sebenarnya. Nah, kemudian setelah dibangun aplikasinya, maka dilakukan tahap terakhir itu pengujian dan pergantian atau perputaran gitu ya. Kemudian waktu pengujiannya untuk keseluruhan itu jadi lebih berkurang ya, karena
prototipenya kan diuji secara independen, jadi selama setiap iterasi atau proses yang berulang ya. Nah, namun ya aliran data dan antarmuka antara semua komponen itu perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan tes yang lengkap. Nah, karena sebagian komponen pemrograman diuji, maka ini akan mengurangi risiko terjadinya masalah yang besar. Adapun kelebihan model RAD ya, antara lain adalah yang pertama, mudah mengakomodasi perubahan sistemnya ya. Jika ada perubahan-perubahan kebutuhan, persyaratan, ini lebih mudah untuk mengakomodasinya ya menggunakan RAD ini. Kemudian yang kedua, perkembangan kemajuannya bisa diukur ya, sudah sampai tahap mana ya, perkembangan itu selalu bisa diukur. Kemudian yang ketiga, waktu iterasinya ya bisa diperpendek menggunakan alat bantu RAD ya, or RAD tools. Nah, yang keempat, mengurangi waktu pengembangan ya. Yang kelima, mudah dalam menentukan dasar sistem. Yang keenam, mempermudah umpan balik dari pelanggan. Misalnya ada umpan balik ya, setelah dilakukan pengujian ya, di setiap iterasi itu akan mempermudah si pelanggan itu melakukan umpan balik ya. Kemudian yang ketujuh, model ini cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan yang singkat ya, yang lebih pendek. Yang kedelapan, model RAD ini cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Adapun kekurangan dari model RAD antara lain, yang pertama adalah ketergantungan pada anggota bisnis tim ya untuk mengidentifikasi persyaratan bisnis. Yang kedua, hanya sistem yang bisa dimodulisasi ya, yang bisa dibangun menggunakan model RAD ini ya, jadi per modul ya. Kemudian membutuhkan developer atau desainer yang berpengalaman ya dalam memodelkan sistemnya. Kemudian ketergantungan pada keterampilan modalnya, berarti butuh keahlian dalam melakukan pemodelannya ya. Kemudian yang kelima, kompleksitas manajemen. Yang keenam, tidak dapat diterapkan pada proyek yang kecil atau murah. Jadi sebenarnya model RAD ini lebih efektif ya dari model waterfall itu ya. Kemudian model ini lebih cocok dengan model proyek-proyek yang kecil ya, dan dia lebih efektif dari model waterfall itu karena menghasilkan sebuah sistem yang secara langsung ya memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau kliennya. Mungkin demikian sedikit penjelasan mengenai model RAD. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai jurnal ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.